warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, hari ini kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Hari ini Ananda menggunakan buku tematik terpadu 4D dan buku Bupena 4B. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya alam dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh daerah dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya, masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra, di antaranya data buku seperti judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Kemudian, inti cerita yang terdapat di dalam buku, manfaat membaca buku tersebut, serta kelebihan dan kekurangan dari buku.
kita telah mempelajari jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Apapun pekerjaannya, sikap jujur harus kita tanamkan dalam diri kita. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Termasuk dalam sila keberapakah sikap jujur itu? Masih ingatkah anak-anak ustazah dengan simbol-simbol dalam Pancasila? Silahkan Ananda perhatikan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan disimbolkan dengan padi dan kapas. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut beberapa makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan. 4. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan yang kelima, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Perhatikan contoh cerita berikut. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng, si harimau. "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih. "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Pada cerita tersebut, si Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggalnya. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Adapun tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah Loreng. Sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Berikut merupakan contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan berbagai sumber daya alam. Sungai, penyebab pencemarannya: 1. Limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap.
kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi. Yang ketiga, racun untuk menangkap ikan. Sedangkan upaya pelestarian sungai, yang pertama, tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Dua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Selanjutnya, penyebab pencemaran laut. 1. Limbah dari muara sungai. 2. Racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. 3. Tumpahan minyak dari kilang minyak. Dan upaya pelestarian laut. Yang pertama, tidak mengambil dan merusak terumbu karang serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Anak-anak Ustazah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah semua bisa memahaminya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.